Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga pada sore hari ini sahabat semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya, bulan Juni ini biasa disebut dengan bulan Bung Karno atau Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kenapa bulan Juni ini disebut dengan bulan Bung Karno, diperingati sebagai bulan Bung Karno? Seperti kita ketahui bahwa beliau, Insinyur Soekarno, lahir pada 6 Juni 1970, mohon maaf, 6 Juni 1901, dan beliau wafat pada 21 Juni 1970. Beliau lahir di Surabaya dan beliau wafat di Jakarta. Mohon maaf, pada konten yang lalu Kap katakan bahwa memperingati 23 tahun wafatnya Bung Karno. Maksud Kap bukan 23 tahun, memperingati wafatnya Bung Karno 53 tahun yang lalu, 21 Juni 1970. Mohon maaf atas kesalahan Kap mengucap pada konten yang lalu. Juga pada bulan Juni ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila, 1 Juni. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, dasar bernegara dan berbangsa bagi Indonesia. Bulan Juni bulan yang spesial menurut Kap, maka disebut sebagai bulan Bung Karno. Bung Karno lahir di Surabaya, di Jawa Timur, walaupun orang tua beliau asal dari Blitar, ayah beliau dari Blitar dan ibunya dari Bali ya. Beliau menghabiskan masa kecil sampai remaja di Surabaya. Beliau bersekolah di Surabaya. Di samping beliau sekolah, beliau itu mondok, katakanlah. Beliau tinggal atau kos barangkali, mondok bolehlah, kos, mondok dan kos di kediamannya Hos Cokro Aminoto, seorang tokoh pergerakan Syarikat Islam ya. Beliau sambil sekolah beliau tinggal di kediaman Hos Cokro Aminoto, dan Hos Cokro Aminoto adalah salah satu guru politik Bung Karno. Hos Cokro Aminoto yang banyak mengajarkan tentang pergerakan, tentang kematangan berpolitik. Beliau di Surabaya banyak menimba ilmu kepada Hos Cokro Aminoto, terutama tentang pergerakan, tentang politik. Bagaimana membangkitkan semangat Bumi Putra, bagaimana membangkitkan semangat untuk terbebas dari penjajahan, bagaimana membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Sahabat semuanya, kejeniusan dan kecerdasan Bung Karno membuat gurunya Hos Cokro Aminoto kagum, sehingga Bung Karno dinikahkan dengan putri Hos Cokro Aminoto yang bernama Ibu Utari. Walaupun pernikahan itu tidak berlangsung lama ya, berpisah karena Bung Karno secara pribadi hanya menghormati gurunya. Karena perjodohan mereka berpisah baik-baik. Singkat cerita, Bung Karno melanjutkan kuliah di Bandung, di ITB kalau saat ini. Di Bandunglah Bung Karno semakin matang dalam pergerakan, semakin matang dalam berpolitik, semakin matang, semakin berapi-api dalam bagaimana menggelorakan, menggaungkan semangat Bumi Putra, bagaimana menggaungkan agar terbebas dari penjajah Belanda, bagaimana menggaungkan, bagaimana memerdekakan bangsa ini.
dengan resiko Bung Karno ditahan, dipenjara, diasingkan oleh penjajah Belanda pada waktu itu. Singkat cerita, dengan perjuangan Bung Karno dan para founding father yang lain, dengan tokoh-tokoh pejuang lain, Bung Karno pada 17 Agustus 1945 bersama Bung Hatta atas nama bangsa dan negara ini memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada bulan puasa, kalau tidak salah di hari Jumat juga, 17 Agustus 1945, memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah jasa Bung Karno, Bung Hatta, dan pejuang-pejuang lainnya. Berani memerdekakan bangsa ini, memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan hal yang mudah setelah itu. Dengan segala keterbatasan, dengan segala perjuangannya, tetap setelah kemerdekaan itu masih ada pergolakan-pergolakan. Berikutnya atas nama nikah, sekutu yang mengatasnamakan ingin melucuti tentara Jepang, padahal di dalam nikah itu ada dibonceng oleh tentara Belanda, datang ke Indonesia melakukan agresi pertama, agresi kedua, agresi ketiga. Dengan semangat perjuangan tetap para founding father, para pejuang-pejuang, Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman mempertahankan NKRI. Lepas dari agresi Belanda, juga ada pergolakan di internal. Ada pemberontakan komunis yang dipimpin oleh Musso di Madiun. Lepas itu ada DITII, ada pergolakan pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia yang ingin mendirikan negara Islam. Ada Permesta di Sumatera, ada di Sulawesi yang dipimpin oleh Kahar Muzakar dan seterusnya. Lepas dari itu, tahun 65 ada juga tragedi kejadian G30 SPKI yang menculik para jenderal. Dengan demikian bahwa kepemimpinan Bung Karno semenjak memproklamirkan kemerdekaan sampai tahun 65 itu bukan hal yang mudah. Masa-masa sulit. Bagaimana melawan agresi Belanda 1, 2, 3, bagaimana meredam pemberontakan komunis, pemberontakan Darul DITII, Permesta, dan G30 SPKI. Artinya itu adalah upaya-upaya yang sangat berat bagaimana tetap kokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga jasa Bung Karno begitu besar untuk Republik ini, dengan tidak mengesampingkan pejuang-pejuang yang lain. Tentunya para ulama, para tokoh, para kiai juga bersama-sama berjasa, berjuang untuk mempertahankan NKRI ini. Ada yang menarik kita ulas bahwa bulan Juni di samping bulan Bung Karno adalah hari lahir Pancasila, 1 Juni. Pancasila adalah sebagai dasar negara berbangsa dan negara, dasar negara Republik Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat satu nilai-nilai dasar yang sangat luar biasa yang bisa mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa bersatu, disatukan oleh dasar negara Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam Pancasila yang kelima tersebut ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan yang dipimpin, ada keadilan sosial. Ini sebenarnya kalau kita lihat Pancasila ini adalah nilai-nilai yang sangat religius, sangat humanis,
sangat memanusiakan manusia. Kenapa nilai-nilai Mas Pancasila itu begitu hebat, itu luar biasa. Pancasila adalah satu dasar negara yang memang berdasarkan permintaan panjang. Ini juga hasil dari produk dari The Founding Father. Para ulama juga ikut menggodok Pancasila, para kiai, para rohaniwan, para tokoh-tokoh. Tentu sentralnya Bung Karno. Bagaimana menggodok nilai-nilai Pancasila. Kalau Kap secara pribadi melihat bahwa Pancasila ini sebenarnya piagam Madinah ala Indonesia. Kita lihat sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau di Madinah, hijrah ke Madinah, dan beliau memimpin pemerintahan di Madinah. Beliau membuat satu konsensus bersama, kesepakatan, membuat dasar, itulah piagam Madinah. Di dalam piagam Madinah ada kesetaraan, tidak ada memilah-milah suku mana, kesetaraan, kemanusiaan, mayoritas harus melindungi minoritas, toleransi beragama dan sebagainya. Jadi menurut Kak bahwa Pancasila, dasar negara Republik Indonesia, itu sama dengan piagam Madinah yang ditetapkan, yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Jadi Pancasila tidak keluar dari nilai-nilai agama, tidak keluar dari nilai-nilai Islam. Di dalam Pancasila itu terkandung nilai-nilai Islam, bahkan rahmatan lil alamin. Bahkan Pancasila ini melindungi semua golongan agama, melindungi semua golongan suku, melindungi semua rakyat Indonesia, tidak membeda-bedakan suku, agama, daerah, berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan keadilan sosial. Jadi kembali lagi bahwa luar biasa, Pancasila ini sangat relevan sekali. Inilah kenapa Republik Indonesia masih bersatu, karena kita punya dasar negara yang luar biasa, Pancasila. Bahkan Bung Karno pernah membawa Pancasila ke sidang PBB, bahwa Pancasila tidak hanya untuk Indonesia, bahwa Pancasila sebenarnya juga bisa dipergunakan untuk dasar berbangsa dan bernegara secara internasional, ya. Luar biasa ini. Jadi kembali lagi kepada Bung Karno, bulan Juni hari lahir Bung Karno. Kap sangat miris kalau Bung Karno dikatakan bahwa Bung Karno adalah, dalam tanda petik, beliau terlibat dari G30 SPKI. Sangat itu bukan, sangat salah itu. Bung Karno memimpin dalam situasi yang sulit. Bagaimana dia melawan agresi Belanda 1, 2, 3, bagaimana beliau meredam pemberontakan komunis, musuh, meredam DITII, meredam Permesta, meredam G30 SPKI. Biar masa-masa sulit, sepenuh jiwanya Bung Karno dipertaruhkan untuk bangsa dan negara ini. Jadi kalau Bung Karno dikatakan bahwa beliau terlibat G30 SPKI, itu sangat salah. Beliau terkondisikan dalam masa-masa sulit ini. Beliau anti komunis, beliau anti kapitalis barat. Beliau punya Republik Indonesia, punya Pancasila. Itulah yang selalu disemangatkan oleh Bung Karno. Kita punya Pancasila, kita berideologi Pancasila. Kembali lagi bahwa bulan Juni kita peringati sebagai bulan Bung Karno. Mudah-mudahan kita bisa mengambil nilai-nilai perjuangan beliau, bisa melanjutkan semangat beliau. Terutama Bung Karno ini sangat cinta tanah air, menggelorakan nasionalisme sebagai jati diri bangsa. Mari kita ini mengambil contoh semangat dari Bung Karno, Insinyur Soekarno, juga dengan pejuang-pejuang lainnya, Bung Hatta, para kiai-kiai yang berjuang, para pahlawan. Kita ambil dan lanjutkan semangat mereka-mereka.
nation karakter building, bagaimana membangun karakter bangsa, jati diri bangsa. Salah satunya adalah dengan bagaimana kita menanamkan cinta tanah air, semangat nasionalisme. Kita bangga sebagai bangsa negara Indonesia. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita cinta sebagai bangsa Indonesia. Bahkan di dalam NU, di dalam organisasi Nahdlatul Ulama, itu bulwaton minal iman, itu cinta tanah air, rasa kebangsaan itu sebagian dari iman. Itu barangkali pertemuan pada sore hari ini. Kembali lagi, semoga kita bisa mengambil nilai-nilai semangat perjuangan Bung Karno dan para pejuang, para pahlawan founding father kita. NKRI adalah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.